Selamat malam mahasiswa content writing. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan niche. Oke, materi hari ini yang pertama menemukan passion, lalu yang kedua menemukan niche yang tepat, dan yang ketiga membangun personal branding. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menemukan passion yang tepat ya. Oke, untuk menjadi konten kreator itu ada beberapa tahap ya. Jadi tidak hanya memilih platform digital, misalnya Facebook atau Instagram, tapi perlu mengenal diri sendiri dulu ya, atau istilahnya passion atau bakat. Jadi kamu semua tentunya punya bakat, punya passion ya, misalnya bakat musik, bakat jadi fotografer, jadi videographer, seperti itu. Nah, di sini ada 8 langkah untuk menemukan passion ya, agar menjadi konten kreator yang unik. Yang pertama adalah Anda perlu mengenali diri sendiri ya. Jadi untuk tahap ini kamu perlu melihat ke belakang atau mengenal diri sendiri. Coba kamu telaah ya, dari kecil sampai sekarang, itu coba kamu tanyakan ya, apa yang kamu sukai selama ini dan apa yang kamu kuasai ya. Tentunya yang tahu kamu sendiri ya. Mungkin bisa kamu tuliskan beberapa yang kamu sukai, lalu beberapa kamu menguasai apa ya. Misalnya suka musik, lalu yang kamu kuasai adalah gitar, seperti itu. Itu mengenali diri sendiri ya. Lalu yang kedua, eksplorasi berbagai bidang ya. Ini khususnya buat Anda yang belum mengenal diri sendiri, kemampuannya apa, bakatnya apa ya. Jadi coba kamu eksplor dari berbagai bidang ya. Dari musik, olahraga, memasak ya. Lalu apalagi ya. Naik gunung misalnya ya. Kamu coba semua itu, kira-kira yang nyaman apa, lalu yang kamu sukai apa, seperti itu ya. Itu untuk mencoba menggali passion Anda. Misalnya kamu sampai sekarang ini belum paham diri Anda sendiri, passionnya apa ya, atau bakatnya apa. Lalu yang ketiga, identifikasi kekuatan dan bakat ya. Di sini bisa Anda fokus pada bakat alami yang menjadi keunggulan diri ya. Jadi Anda punya keunggulan apa ya, misalnya sejak SD, SMP, SMA mungkin pernah ikut lomba apa, pernah juara apa, itu bakat alami ya, keunggulan dirimu ya. Oke, lalu yang keempat, Anda perlu menetapkan tujuan yang jelas ya. Jadi untuk membuat sebuah kreativitas atau kreator ya, itu harus memiliki tujuan yang jelas ya. Kenapa kamu membuat konten itu ya? Karena membuat sebuah konten itu membutuhkan konsistensi ya. Konsistensi itu maksudnya rutin ya. Misalnya tiap hari kamu harus membuat konten 3 kali. Ya udah, selamanya kamu bikin konten selama sehari 3 kali. Itu yang namanya konsisten dan kualitas tentunya ya. Jadi jangan asal membuat karena mengejar 3 konten, akhirnya asal membuat konten, itu juga salah ya. Jadi di samping konsistensi juga harus kualitas konten diperhatikan ya. Nah, di sini coba kamu tanya ke diri sendiri, konten yang kamu buat itu apakah untuk edukasi, ataukah untuk hiburan, atau menginspirasi ya. Jadi kamu harus tahu tujuannya ya, kamu membuat konten itu apa. Apakah memberi pelajaran ke followers, ataukah menghibur misalnya dengan yang lucu-lucu ya, ataukah menginspirasi ya, misalnya memberi semangat atau membuat quotes, seperti itu ya. Jadi tujuannya harus jelas. Nah, ini dibahas lagi, yaitu konsistensi itu adalah kunci ya. Jadi konsistensi itu adalah kunci sukses. Usahakan buat jadwal yang rutin ya, misalnya sehari sekali atau seminggu sekali ya.
Kalau pembuatannya agak sulit kan, misalnya video pendek itu mungkin bisa jadi seminggu sekali ya. Tapi kalau cuman konten-konten ya bisa sehari sekali atau sehari 3 kali ya. Jadi buatlah jadwal yang rutin ya. Jadi biar maksudnya apa? Maksudnya biar followers itu tahu kapan konten Anda itu akan muncul ya di platform atau di Facebook atau di YouTube ya. Lalu jangan lupa kamu harus interaksi dengan mereka ya. Mereka akan senang kalau pertanyaannya dijawab ya. Jadi mereka bisa mengikuti ya, follow akun kamu ya, karena kamu aktif menjawab ya. Lalu kalau ada permasalahan kamu menyelesaikan seperti itu, mereka akan lebih suka ya. Lalu yang keenam, Anda tentunya harus terus belajar dan berkembang ya, karena dunia pengetahuan itu berkembang terus ya. Jadi cari cara buat upgrade keterampilan dan pengetahuan ya. Ya misalnya Anda bisa mulai dari mengikuti tren-tren terbaru sampai mengikuti belajar teknik yang baru ya, agar kamu lebih maksimal ya. Contohnya sekarang banyak AI ya, artificial intelligence ya, kamu ikuti seperti itu ya. Lalu jangan lupa nih, belajar algoritma terbaru ya. Tiap platform itu beberapa waktu sekali dia akan mengubah algoritmanya. Algoritma itu misalnya ketentuan-ketentuan biar kontenmu berkembang ya. Ya contohnya misalnya kemarin baru-baru ini TikTok mengubah algoritmanya. Jadi memasang tagar hanya diperbolehkan 5 seperti itu. Dulunya banyak sekali, sekarang hanya diperbolehkan 5. Nah itu algoritma ya. Oke, lalu yang ketujuh, jangan takut gagal ya. Jadi yang namanya sukses itu tidak datang begitu saja, butuh proses ya, butuh evaluasi ya. Apa yang salah, apa yang perlu dipelajari ya. Jadi jangan takut gagal. Misalnya kalau ada masukan atau masukan dari followers ya didengarkan, kalau memang itu bagus ya dijalankan. Jadi untuk followersmu seneng, kamu pun ilmunya berkembang ya. Jadi Anda harus berusaha kreatif dan berusaha memenangkan persaingan ya, jangan sampai takut, jangan sampai menyerah. Lalu yang ke-8, dengarkan umpan balik. Nah, ini yang tadi sedikit disinggung ya. Jadi jangan abaikan umpan balik dari followers ya. Jadi misalnya ada masukan, ada evaluasi, ya yang baik diikuti, dijalankan ya. Karena ini bisa untuk perkembangan konten kamu ya. Misalnya ada yang masukan tentang kualitas konten ya. Ya kamu jangan baper ya, segera diperbaiki ya, agar kontenmu semakin berkualitas ya. Saya pun kadang seperti itu ya, ada kesalahan tulis, kadang ada followers yang mengingatkan, Pak itu salah nulis ya, saya betulkan seperti itu ya, memang salah tulis ya, jadi nggak usah baper ya. Oke, itu menemukan passion yang tepat. Nah sekarang niche ya, menemukan niche yang tepat ya. Niche itu apa? Ya, niche itu adalah topik atau bidang khusus yang menjadi fokus utama kontenmu. Ya, misalnya kamu akan fokus di musik. Ya, kamu membahas semua tentang musik, baik penyanyi, baik pun lagu ya. Itu niche ya. Atau kamu komputer kan ya. Misalnya kamu membahas tentang komputer, entah itu hardware, entah itu software ya, shortcut segala macam ya. Jadi dengan memilih niche, kamu menentukan siapa audiensmu dan jenis konten apa yang kamu buat secara konsisten. Nah, ini contoh sederhananya nih, contoh lain ya. Jadi misalnya kalau kamu seneng review kuliner, kamu bisa membuat food niche ya. Jadi isinya ya kamu pergi kemana-mana ya, nyoba-nyoba makanan di setiap tempat ya. Lalu kamu syuting sendiri seperti itu ya, itu review kuliner ya. Atau seperti saya fotografi sukanya ya, fokus di tips fotografi ya.
bisa tips fotografi, bisa alat-alat, bisa editing, pokoknya semua berhubungan dengan fotografi ya. Atau education, nah saya juga education juga nih ya, fokus pada pembelajaran ya, misalnya memberi tutorial ya, lalu tips karir ya, motivasi belajar, pokoknya semua yang berhubungan dengan pembelajaran. Jadi yang contoh-contoh niche seperti ini, dan Anda berusaha menemukan Anda cocoknya membahas tentang apa niche-nya. Kenapa niche itu penting ya? Karena bisa membangun audiens yang tepat ya. Jadi orang tahu apa yang mereka dapatkan dari kontenmu ya. Misalnya audiensmu senang olahraga, nah, kebetulan kamu juga suka membuat konten olahraga, itu akhirnya nyambung ya. Jadi membangun niche yang tepat. Lalu lebih mudah berkembang ya. Algoritma medsos itu suka konten yang konsisten ya. Jadi kalau kamu membahas olahraga ya olahraga terus, itu konsisten ya. Makanya lebih berkembang ya. Lalu bisa juga meningkatkan peluang keuntungan ya. Jadi kadang siapa tahu karena kamu kontenmu bagus ya tentang olahraga, bisa-bisa brand-brand atau sponsor itu kolaborasi sama kamu. Kamu mempromosikan produknya, misalnya sepatu olahraga, kaos olahraga, bola, segala macam ya. Bisa jadi kalau kontenmu itu bagus, kamu bisa mendapatkan keuntungan ya. Ya. Itulah kenapa niche itu penting ya. Jadi kalau kamu fokus di satu bidang, satu niche itu, lalu kontenmu bagus, itu bisa mendapat keuntungan. Nah, ini 7 langkah untuk menemukan niche ya. Yang pertama, identifikasi passion ya, atau keahlian Anda apa ya. Jadi Anda perlu mengenali minat dan keahlian yang kamu miliki ya, karena membuat konten yang sesuai dengan minat atau passion itu hasilnya akan lebih menarik ya, karena Anda menguasai seperti itu. Jadi Anda harus mengidentifikasi passionmu. Lalu yang kedua, lakukan penelitian pasar ya. Jadi cari topik yang lagi tren dan diminati banyak orang ya. Anda bisa gunakan Google Trends, Keyword Planner, atau sosial media yang membahas topik terkini ya. Biasanya kamu bisa mengamati ya, sosial media biasanya itu membahas suatu hal yang sedang booming, itu akan orang-orang akan membahas itu semua seperti itu ya. Jadi Anda harus scroll media sosial media misalnya untuk melihat apa nih yang sedang dibahas oleh orang-orang seperti itu. Lalu bisa juga Anda analisis pesaing nih ya. Ya, jadi analisis pesaing itu penting juga karena bisa mengerti pesaing kita yang satu niche dengan kita itu kok bisa sukses, kenapa? Nah, kamu bisa memperhatikan kontennya ya. Lalu strategi pemasaran mereka apa, cara berinteraksi dengan followers gimana ya. Lalu kamu bisa cari peluang yang berbeda atau lebih baik dari pesaing seperti itu. Lalu yang keempat, tentukan target followers ya. Ini penting juga ya. Jadi pertimbangkan ya usia, jenis kelamin, minat followers ya. Jadi sesuaikan kontenmu tuh cocoknya untuk followers yang seperti apa ya. Misalnya nih, kamu membuat tentang tips atau membuat tentang make up atau tentang Anda jualan kosmetik, yaitu tentunya targetmu adalah wanita-wanita ya, usianya sekitar 20-an atau 30-an seperti itu ya. Jadi Anda target followersnya. Lalu uji dan validasi niche ya. Jadi sebelum memilih niche, coba uji dulu respon dari followers ya. Anda bisa membuat konten di YouTube atau sosial media, lalu Anda cek ya jumlah views, like, dan share, itu bisa melihat orang tertarik enggak dengan konten kamu ya. Followersmu tertarik enggak konten yang
akan kamu buat itu ya. Jadi itu diuji dulu. Lalu yang keenam itu perhatikan feedback. Feedback itu umpan balik ya. Jadi seperti komentar, lalu pertanyaan ya, lalu masukan-masukan, evaluasi, itu kita harus terima feedbacknya, lalu kita perbaiki ya. Itu maksudnya untuk meningkatkan kualitas konten. Oke, lalu yang ketujuh, pantau dan evaluasi secara berkala ya. Jadi Anda harus selalu memantau ya konten yang kamu buat ya. Apakah selalu disukai, like-nya, lalu banyak komentar segala macam, ya itu harus dipantau ya. Oke, itu tentang niche yang tepat ya. Lalu yang selanjutnya, sekarang membangun personal branding ya. Ya, personal branding itu semacam identitas ya, ciri khas kamu yang membedakan kamu dengan orang lain. Sehingga orang langsung ingat ya ketika melihat gaya, isi, karakter kontenmu ya. Ya misalnya kalau kamu ngonten video, misalnya kamu pakai kacamata hitam ya, selalu pakai kacamata hitam atau matanya ditutup satu seperti bajak laut ya, itu sebuah identitas ya. Ya itu yang namanya personal branding. Atau di awal kamu memberi gebrakan-gebrakan seperti itu ya, itu personal branding. Itu yang akan diingat oleh mereka ya. Oke, di sini unsur personal branding itu ada beberapa ya. Yang pertama keahlian ya, jadi adalah materi yang dikuasai ya. Contohnya saya sebagai seorang dosen ya, lalu juga saya punya hobi fotografi ya, itu tampilkan keahlian itu ya. Lalu kepribadian dan gaya komunikasi ya. Ya ini tiap orang punya gaya komunikasi sendiri-sendiri. Usahakan gaya komunikasi yang sesuai dengan followersmu ya. Jadi kalau followersmu adalah anak muda ya, kamu harus buat kontenmu untuk bahasa anak muda seperti itu ya. Misalnya fun atau gimana ya. Kalau followersmu orang-orang profesional udah yang bekerja ya lebih formal seperti itu ya. Jadi kayak komunikasi itu penting ya. Lalu visual ya. Visual itu bisa berupa warna, font ya, tone foto, warna foto segala macam ya. Lalu yang keempat itu reputasi ya. Misalnya bagaimana orang lain melihatmu ya. Misalnya orang lain kalau lihat saya Pak dosen seperti itu ya, karena saya udah lama mengajar seperti itu, jadi banyak orang yang memanggil saya Pak dosen ya, yaitu personal branding ya. Oke, sekarang kita lihat ya cara membangun personal branding ya. Jadi yang pertama, Anda kenali diri dengan baik ya. Pahami kekuatan Anda apa, kelemahan Anda apa ya. Tanyakan diri sendiri ya, apa yang membuat kamu berbeda dengan yang lain ya. Dari pertanyaan ini nanti dapat dibuat strategi komunikasi yang pas ya, konsisten dalam komunikasi ya. Jadi gaya bahasamu jangan berubah-ubah ya. Jadi konsisten ya, harus konsisten ya. Jadi personal branding efektif itu menunjukkan siapa Anda dengan cara yang paling menarik. Oke, lalu yang kedua, tentukan tujuan branding. Nah, jadi apa tujuanmu melakukan personal branding ya? Misalnya jadi pimpinan yang inovatif, atau jadi orang yang menginspirasi orang lain ya. Jadi dengan tujuan yang jelas maka akan lebih fokus membangun citra diri ya. Lalu yang ketiga, kenali audience target ya. Jadi Anda bisa mengamati beberapa kontenmu selama mungkin 1 bulan seperti itu. Anda bisa pahami followersmu ya, umurnya berapanan ya, lalu minatnya apa, lalu apa yang mereka butuhkan supaya komunikasimu lebih relevan. Lalu yang keempat,
Anda bisa buat cerita yang menarik ya. Jadi biar personal brandingmu yang mudah diingat, mulai dengan cerita hidupmu yang keren. Misalnya pengalaman pertama hingga sampai di posisi sekarang ya. Ya contohnya saya pernah membahas ya di Facebook ya, perjalanan hidup saya setelah lulus SMA ya. Saya hampir nggak kuliah, rasanya seperti apa, pingin kuliah tapi ternyata orang tua sudah nggak mampu lagi mulain saya ya. Itu saya buat cerita pendek seperti itu menarik banget, banyak yang membaca seperti itu. Oke, lalu gunakan medsos secara strategis ya, maksudnya Anda memilih medsos yang cocok dengan followers target dan konsisten ya. Misalnya nih followersmu lebih muda ya, misalnya mahasiswa atau remaja, suka visual ya, Anda gunakan TikTok dan IG ya, Instagram ya. Lalu buat postingan yang menarik tentunya dan bisa memberi nilai tambah, inspirasi buat followers ya. Jadi Anda gunakan medsos, atau bisa juga Anda searching ya, medsos apa yang lagi tren sekarang ini ya. Bisa jadi medsos itu berubah ya. Dulu awal-awal ada medsos itu hanya Facebook, makanya Facebook rame banget. Tapi sekarang udah ada saingan macam-macam ya. Ada TikTok, ada Instagram ya. Makanya kamu ikuti ya. Yang rame yang mana, seperti itu. Lalu yang keenam, tunjukkan keahlian ya. Jadi jika Anda punya keahlian yang di atas rata-rata orang lain, ini bisa buat konten yang berkualitas ya. Misalnya saya menguasai fotografi, ya saya ngasih materi tentang fotografi seperti itu ya. Lalu yang ketujuh, konsisten penampilan dan pesan ya. Jadi konsisten itu kunci untuk membangun personal branding. Misalnya gaya komunikasi, warna, visual yang menarik. Misalnya kamu menggunakan bahasa Purwokerto misalnya, seperti orang Purwokerto ya, yang ngapak-ngapak. Itu ciri khas ya. Bahasa Purwokerto itu ciri khas banget. Nah, itu kalau sekali kamu sudah menggunakan bahasa Purwokerto ya terus pakai itu terus seperti itu. Jangan berubah jadi bahasa Pekalongan ya, nanti followersmu kaget ya. Jadi harus konsisten ya. Oke, lalu ini penting ya, bangun jaringan atau relasi ya. Jadi membangun jaringan itu mampu membuka banyak peluang dan semakin dikenal ya. Caranya bisa datang ke acara seminar, ke workshop, atau menambah jaringan secara belajar tren-tren baru ya. Lalu yang kesembilan, jaga reputasi online ya. Selalu cek jejak digitalmu. Siapa tahu ada info negatif yang merusak personal brand kamu ya. Jadi misalnya jika menemukan info negatif, ya tanggapi secara profesional dengan cara mengevaluasi komentar, tanggapi dengan sopan dan tenang ya. Oke, lalu yang ke-10 itu terus adaptasi dan berkembang ya. Jadi personal branding itu proses yang terus-menerus ya. Selalu adaptasi, inovasi, dan mengikuti perubahan zaman. Oke, sekarang ini tugas ya. Tugas buat Anda 1 minggu ya. Jadi yang pertama, identifikasi diri ya. Tuliskan apa yang paling kamu sukai dan kamu kuasai itu apa. Nah, yang tahu kamu sendiri, kamu tulis ya, apa yang kamu sukai. Setelah itu riset pasar. Cari topik apa yang banyak dicari audiens di media online. Ya tentunya sesuaikan dengan tadi kan yang kamu kuasai dan kamu senangi ya. Lalu yang ketiga, tentukan niche ya. Dari identifikasi dan riset, tentukan niche yang paling potensial untuk kamu kembangkan sebagai content writer ya. Oke, itu tugasnya. Selamat ketemu kembali di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.